Halo semuanya, di video ini kita akan ngobrolin gimana cara saya melakukan money management dalam berinvestasi saham. Topik ini udah banyak banget di request sama teman-teman semua, so pasti ini akan menarik banget, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Yes, money management. Ini adalah salah satu hal terpenting yang harus kita kuasai kalau Mas Bro dan Mbak Sis mau jadi investor yang sukses. Memang, analisa fundamental dan analisa teknikal itu penting. Baca laporan keuangan dan prospek perusahaan itu juga penting. Analisa ekonomi makro dan mikro itu juga penting sih. Tapi saya rasa semuanya itu akan sia-sia kalau misalkan kita nggak punya strategi money management yang baik. Segala macam metode analisa mungkin bisa kita bikin. Tapi kenyataannya analisa itu bisa aja salah kan? Dan ketika analisanya salah, apa yang terjadi selanjutnya? Yes, kita mungkin akan mengalami kerugian atau loss. Dan saya perlu tekankan, itu wajar banget. Nggak perlu Mas Bro atau Mbak Sis merasa terlalu gimana-gimana gitu ya, kalau misalkan analisa yang kita bikin itu salah. Bahkan menurut saya, investor atau trader profesional yang sudah bertahun-tahun di bursa, itu masih bisa loh melakukan kesalahan analisa. Jadi nggak mungkin 100% analisa dan prediksinya itu benar terus. Sebenarnya kalau ada seorang investor atau trader yang ketika membuat analisa bisa hit bener 4 kali aja dari total 10 prediksi, 4/10, menurut saya itu udah jago banget. Tapi saya yakin deh, pasti muncul pertanyaan kayak gini. Jago dari mana Mas Bro? Dari 10 analisa benernya cuma 4 kok. Artinya kan ada 6 yang salah. Iya, hanya 4 yang benar, ada 6 yang salah. Dan menurut saya itu udah bagus. Hanya perlu win rate sekitar 40% aja untuk bisa dapat profit dari pasar modal. Jadi nggak perlu tuh selalu benar untuk dapat profit. Salah sekali-sekali ya nggak apa-apa, itu wajar kok. Gini deh, saya akan coba gambarin sedikit ilustrasinya. Misalkan nih, ini ceritanya Mas Bro dan Mbak Sis udah jago deh melakukan analisa. Nah, hasil analisanya ketemu ada 10 emiten saham yang bagus dan kelihatannya akan segera naik. Lalu akhirnya Mas Bro dan Mbak Sis memutuskan untuk beli ke 10 saham itu. Ternyata setelah dibeli, ada 6 analisa yang salah, jadi rugi sekitar 1 juta rupiah di masing-masing emiten saham ini. Jadi kalau masing-masing 1 juta, total 6 emiten yang salah, berarti loss itu rugi 6 juta. Nah, 4 sisanya ternyata hit, analisanya bener, dan masing-masing dapat keuntungan 2 juta. Jadi total profitnya kan 2 kali 4 emiten, 2 juta kali 4 emiten, totalnya 8 juta. Jadi kalau kita gabungin, loss 6 juta dari analisa yang salah, tapi kemudian bisa profit 8 juta dari analisa yang benar. Ya, setelah kita hitung, setelah kita gabung ya, totalnya kan tetap profit 2 juta. Iya deh, saya ngerti. Pasti muncul pertanyaan lagi gini, maksudnya gimana sih Mas Bro? Ruginya kok bisa dikit cuma 1 juta, tapi untungnya gede bisa 2 juta. Nggak adil dong kalau kayak gitu. Nah, inilah peran dari money management yang baik dalam investing plan kita. Jadi saya jelasin dulu nih, fungsi utama dari money management itu sendiri adalah untuk meminimalisir kerugian ketika analisa kita salah. Saya ulangin ya, fungsi utama dari money management itu adalah meminimalisir kerugian atau loss kita ketika analisa yang kita bikin itu salah. Ya, jadi bukan masalah seberapa besar kita bisa dapat profit, tapi seberapa kecil kerugian kita saat kita melakukan kesalahan. Ya, ini ya kuncinya. Terus mungkin teman-teman pasti nanya lagi, gimana caranya Mas Bro bisa kayak gitu? Oke deh, supaya lebih jelas, saya akan kasih contoh di spreadsheet Excel yang sudah saya bikin sebelumnya. Kita meluncur sekarang ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke spreadsheet Excel-nya. Di sini saya kasih namanya episode 38 Money Management. Nanti teman-teman juga bisa ambil spreadsheet ini, bisa download aja, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Ya, mudah-mudahan spreadsheet Excel ini bisa ngebantu teman-teman kurang lebih mendapatkan gambaran tentang money management. Saya akan ceritain juga gimana cara saya melakukan money management selama ini. Saya akan terapkan di sini. Jadi ada seseorang namanya Mas Bro Andi. Dia ini investor pemula ya. Dia punya modal awal 100 juta dari hasil dia nabung. Jadi dia kerja, selama ini dia ngumpulin uang, akhirnya dia memutuskan untuk terjun investasi di saham langsung dengan modal awal 100 juta ya. Kemudian karena Mas Bro Andi ini pemula, dia memutuskan dari awal
Oke deh, karena saya pemula, saya nggak bisa analisa dan mantau banyak-banyak, jadi dia membatasi, dia punya maksimum 5 emiten. Karena menurut dia, kemampuan dia menganalisa atau mantau itu hanya di 5 emiten. Ini yang pertama ya, pahami dulu kemampuan kita. Kemudian, setelah kita tahu 100 juta budgetnya, dan jumlah sahamnya 5 emiten, so kita bisa dapat budget maksimal untuk satu saham adalah 20 juta. Ya, ini tahap awal money management. Dan menurut saya, ya 5 emiten oke lah. Mungkin kalau misalkan Mas Bro atau Mbak Sis bisa lebih oke, boleh maksimal 7 emiten. Tapi saya rasa 4 atau 5 emiten itu sudah cukup ideal. Ya, bisa disebar ke beberapa sektor, itu terserah Mas Bro dan Mbak Sis. Oke, di bawah sini, saya kasih tahu dulu ya, profil Mas Bro Andi. Jadi Mas Bro Andi ini investor yang oke deh ada duit, mau coba invest deh di saham. Karena kan lagi rame ya berita tentang saham. Jadi Mas Bro Andi ini nggak ngerti analisa fundamental, dia nggak tahu tuh baca laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, jadi awam banget deh pokoknya. Kemudian Mas Bro Andi juga nggak ngerti cara analisa teknikal, dia nggak bisa baca moving average, RSI, dia nggak bisa baca stochastic, dia juga nggak bisa baca support resisten, pokoknya nggak paham lah masalah teknikal. Selain itu, Mas Bro Andi ini juga nggak ngerti cara ngitung harga wajar dan MOS, margin of safety atau discount. Ya pokoknya pemula banget deh. Dan agak sial sih memang, Mas Bro Andi ini mulai invest di Januari 2020, tepat sebelum pandemi. Ya, jadi saat itu IHSG kurang lebih masih bergerak di level 6 ribuan. Saat itu tepat sebelum pandemi, ya udah Mas Bro Andi nggak tahu kan bakal ada pandemi seperti ini, ya udah akhirnya dia memutuskan untuk invest di Januari 2020. Ya agak sial sih ya, tapi ya udah kita coba lanjut lagi. Nah, di sini saya bold ya, tapi Mas Bro Andi mengerti money management dan bisa menerapkan money management dengan baik. Ya, jadi catat nih. Anggap aja Mas Bro Andi ini sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Dia cuma punya modal money management. Tapi kita akan lihat gimana kinerja portofolio Mas Bro Andi kalau Mas Bro Andi nggak mengerti semua ini, tapi dia cuma bisa mengandalkan money management yang baik. Gitu ya. Oke, saya tentuin dulu. Budget entry menurut saya pribadi dan yang saya pakai itu biasanya saya 3 kali entry. Ya, jadi ketika suatu saham kelihatan bagus, tapi saya masih ragu-ragu nih, belum tentu naik tinggi kan? Ya udah, analisa saya kan belum tentu 100% benar. So, saya masih harus jaga-jaga, saya harus kasih buffer, saya bagi menjadi 3 kali entry, 3 kali pembelian. Dimana pembelian pertama itu nilainya 20%, karena itu kan pembelian pertama, kita masih belum terlalu yakin ya, jadi uangnya pun tidak terlalu besar. Kemudian, entry kedua itu 30% dari total budget. Ya, dari total budget itu artinya budget yang 20 juta ini. Jadi kalau 20%, artinya pembelian pertama saya itu maksimal di angka 4 juta. 20% dari 20 juta. Kemudian entry kedua itu 30% atau 6 juta ya, karena 30% ini dari 20 juta. Kemudian setelah semakin yakin atau harganya semakin turun, semakin diskon, itu saya masih punya 50% dari 20 juta atau 10 juta untuk entry lagi di harga yang lebih murah. Gitu ya. Jadi ada 2 keuntungan sebetulnya ketika kita mulai masuk nih 20% ini, terus harga sahamnya turun, saya masih punya uang 80% untuk beli di harga bawah, untuk beli di harga yang lebih murah. Jadi ketika harga sahamnya turun, saya nggak melongo tuh ngeliatin harga sahamnya jatuh, lihat portofolio saya minus. Ya, saya masih bisa average down dan membeli saham perusahaan yang bagus di harga yang lebih murah dibanding pembelian pertama saya. Gitu ya. Itu kalau salah, saya masih punya buffer 80% untuk nyarok lagi di bawah. Oke? Terus mungkin Mas Bro atau Mbak Sis nanya, kalau naik gimana Mas Bro? Ya kan Mas Bro baru masuk 20%, pasti keuntungannya pun nggak sebesar kalau kita langsung masuk di awal 100%. Yes, bener banget. Ya itu memang profil resikonya Mas Bro Andi. Ya kalau misalkan dia mau langsung masuk 100%, ya bisa-bisa aja. Tapi bayangin kalau turun, habis uangnya, dia nggak bisa average down lagi. Akhirnya harus apa? Harus cut loss atau harus nunggu, buang-buang waktu. Itu kan sayang ya. Toh kalau misalkan setelah saya beli 20% terus harganya naik, ya bagus, nggak apa-apa. Berarti analisa saya benar. Nah nanti uang yang ini bisa saya pakai untuk beli lagi di titik-titik penting. Misalkan dia baru breakout atau dia baru menembus sebuah resisten, itu bisa kita tambah modalnya. Ya memang average up, tapi nggak masalah. Nah kan money management ini tadi fungsinya apa? Menjaga uang kita supaya ketika kita turun, kita nggak loss banyak. Oke deh, supaya lebih jelas, saya akan langsung aplikasikan di sebuah saham ya, sebuah saham blue chip yang pasti kita semua udah sama-sama tahu kinerjanya bagus. Ini BUMN, bank dengan aset terbesar. Ya pasti, nggak lain dan nggak bukan, ini BBRI, Bank BRI. Ya, saya sudah bikinin tabelnya di sini.
Dana maksimumnya ingat ya, 20 juta. So, saya tulis juga di sini, supaya si Mas Bro Andi ini ingat, maksimum dia 20 juta, nggak boleh lebih. Oke, kita langsung lihat aja, dia kan pertama kali masuk nih di Januari 2020. Kita tulis aja waktunya, Januari 2020. Saya akan lihat harganya di Januari 2020 itu di Yahoo Finance ya. Di sini saya sudah bukain Yahoo Finance, ini chartnya Bank BRI. Nah, teman-teman bisa lihat chartnya bagus, tapi kita langsung masuk aja ke sini. Ini candle-nya weekly ya, candle mingguan. Kita coba cari awal Januari itu di sini. Nah, ini ya. Ini awal Januari, candle-nya di sini. Anggap aja Mas Bro Andi ini beli di pembukaan. Ya, pembukaannya ini di 4360. Ya, pembukaan awal market buka dia langsung beli. Ya, open-nya di 4360. Ini teman-teman bisa lihat ya di tulisan yang sebelah kiri ini open 4360. Nih, lihat ya. Mas Bro Andi ini agak sial juga sih sebenarnya karena dia beli di atas ya. Harganya masih agak lumayan tinggi. Oke lah, karena dia nggak ngerti cara ngitung, wah dia denger doang berita, BBRI bagus, oke, dia ikut-ikutan temennya, dia beli di 4360, tanpa ngitung harga wajar, tanpa ngitung diskon, tanpa ngecek analisa fundamental, analisa teknikal, pokoknya dia denger bagus, dia beli. Oke, beli 4360. Catat ya, kita masukin dulu di sini, dia beli 4360. Dia beli berapa lot ya? Misalkan 10 lot, 4 juta. Budgetnya 20% dari 20 juta, berarti 4 juta. Ini lebih, mungkin kita ganti 9 lot ya. 9 lot, jadi pembelian pertama dia di harga 4360 itu 9 lot. Dengan nominal uang 3.924. Ya, kita sini saya sudah tulisin. Nah, ini adalah 20% dari total budgetnya dia, atau sekitar 4 juta. Oke, kita lanjut lihat lagi grafiknya. Kemudian dia hold ya sahamnya, dia hold, sempat naik tinggi sampai ke 4.700-an karena dia niatnya investasi jangka panjang, akhirnya dia belum jual. Dia santai aja. Ternyata market itu crash ya di bulan mulai Februari, ini udah turun. Kemudian turun lagi sampai ke Maret ya. Sampai akhirnya ada satu candle hijau di sini. Ini teman-teman lihat ya di sini, ada satu candle hijau. Dia itu kurang lebih di minggu ketiga bulan Maret ya. BBRI ini sempat turun, tapi dia sedikit rebound. Ya, memang sempat turun ke bawah nih, ke angka 2.400-an, tapi dia rebound lagi. Penutupan minggunya itu di 3230. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kotak di sebelah kiri, closingnya 3230. Nah, karena Mas Bro Andi ini nggak ngerti analisa fundamental dan teknikal, dia cuma ngeliat, ada candle hijau. Kayaknya udah bakalan naik nih. Ya udah, beli lagi deh pembelian kedua. Ingat ya, Mas Bro Andi ini nggak ngerti metode analisa. So, ketika dia lihat candle hijau, dia pikir besoknya akan hijau lagi. So, dia beli di 3230. Oke, kita catat. Pembelian kedua itu di 3230. Waktunya Maret 2020. 3230. Oke, ingat, pembelian kedua 30% dari 20 juta. So, kurang lebih 6 juta ya. Kita lihat 6 juta itu dapat berapa lot? 15 lot. 17 lot, 19 lot, 18 lot. Oke, anggap aja dia beli 18 lot. Ya, 18 lot dengan budget 5.814.000. Atau kita tambahin deh 19 lot. Nah, 6.137.000 ya, lebih dikit lah ya, nggak apa-apa. Jadi pembelian keduanya dia itu 19 lot di harga 3230. Tadi saya juga sudah catat di sini. Dia beli 30% dari total budget sekitar 6 juta. Oke, kemudian ternyata setelah dia beli di sini ya, kita lihat aja grafiknya. Oh, ternyata dia salah prediksi. Minggu depan turun lagi. Minggu depannya turun lagi. Terus minggu depannya ada candle hijau lagi sedikit nih. Nih di sini nih. Di minggu kedua di bulan April. Nih teman-teman lihat ya. Hijau, candle merah 2 minggu, kemudian di sini ada hijau. Nah, Mas Bro Andi ya udah polos-polos aja dia. Dia beli lagi di sini dengan harapan wah, kayaknya kalau udah muncul candle hijau bakalan naik nih. Ya udah, dia beli deh. Dia cuma modal yakin, dia beli aja di 2830. Ya, catat ya, 2830 closingnya. Kita tulis sini. Dia beli di bulan April 2020 di harga 2830. Kita ingat ya, budget terakhir, entry terakhir itu 50% dari 20 juta. So, itu 10 juta. Kira-kira dia dapat berapa lot ya? 40? Kebanyakan 37. Masih kebanyakan 36. Nah, oke.
Akhirnya, dia memutuskan untuk entry ketiga kalinya dengan uang sisa 50% ya, 10 juta, itu di April 2020. Dia beli di harga 28.30. Jadi dia ini punya sekitar 36 lot ya di pembelian ketiga. Sini saya sudah catat ya. Nah, 50% dari total budget, sekitar 10 juta. Kurang lebih ginilah histori pembelian Mas Bro Andi. Jadi Mas Bro Andi ini belinya nggak pakai analisa-analisa, dia cuma pakai gitu, lihat candle hijau, dia yakin minggu depan akan naik, so dia beli. Itu ya, kurang lebih. Jadi kita tinggal hitung aja berapa average price yang dimiliki Mas Bro Andi saat ini. Dengan total jumlah lotnya dia punya 64 lot, total investasinya 20.249.000. Ya, lebih 250.000 lah ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita langsung lihat aja berapa average price yang dimiliki Mas Bro Andi saat ini. Ini dibagi ini 100. Oke, jadi average price-nya adalah 3.164. Apakah cukup oke? Ya cukup oke sih menurut saya. Kemudian kalau kita lihat lagi, saat ini market price-nya BBRI ini closing-nya di saat ini ya, ini di tanggal 16 Desember, 4320. Oke. Kita masukin market price-nya 4320. Jumlah lotnya 64 lot. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Saat ini, Mas Bro Andi sudah profit 7 jutaan. Ya, kita lihat aja profitnya berapa sih. Kita kurangin ya. Ini dikurangin ini. Tuh, 7.399.000. Atau ini artinya berapa persen? Nah, 36% ya. Menurut saya ini bagus banget sih. Mas Bro Andi dengan tanpa modal apa-apa, tanpa modal pengetahuan apa-apa, nggak perlu capek-capek, tapi dengan modal money management yang baik, ternyata dia bisa loh dapat untung dari BBRI sebesar 7.400.000 atau 36,54%. Gimana menurut Mas Bro dan Mbak Sis? Menurut saya pribadi sih ini sebuah return yang cukup oke ya untuk return dalam 1 tahun. Jadi dia invest dari Januari, di Desember dia sudah dapat return 36%. Nah, bayangin deh, kalau misalkan Mas Bro Andi ini seperti teman-teman semua, seperti Mas Bro dan Mbak Sis yang nonton video ini, Mas Bro dan Mbak Sis kan udah ngerti analisa fundamental, analisa teknikal udah ngerti, ngitung harga wajar dan diskon juga udah ngerti. Nah, pastinya Mas Bro dan Mbak Sis bakalan bisa dapat di harga yang lebih baik. Gitu ya, saya cukup yakin kok kalau misalkan Mas Bro dan Mbak Sis bisa lebih paham tentang dasar-dasar ini, pasti bisa dapat harga yang lebih bagus dibandingkan dengan Mas Bro Andi. Gitu ya. Yang perlu dipelajari dari sini tuh apa? Ya, bayangin aja, kalau misalkan Mas Bro Andi ini beli semuanya total 100%, 20 juta ini dia beli di harga 4.360. Ya, dia pede, dia optimis BBRI bakalan ke 10.000 dalam waktu dekat, akhirnya dia beli deh, all in, 20 juta sekali masuk. Nah, apa yang terjadi sama portofolionya saat ini? Masih rugi. Ya, dia beli di 4.360, harga saat ini 4.320. Ya, ini tuh masih rugi sekitar 1%. Nah, inilah pentingnya kita masih punya dana untuk beli di harga bawah. Jadi saat harganya turun, kita nggak masalah, kita senyum-senyum aja. Karena kita yakin, kita tahu uangnya masih ada. Dan kita bisa beli di harga yang lebih murah. Ingat ya, beli lebih banyak di harga yang lebih murah. Karena teman-teman bayangin aja, sahamnya sama-sama Bank BRI, orang-orangnya sama-sama aja kurang lebih, kinerjanya bakalan bagus juga nantinya kan. Jadi ini adalah kesempatan untuk Mas Bro dan Mbak Sis beli lagi di harga bawah dengan uang yang lebih banyak. Ya makanya average price-nya turun dari pembelian pertama ya, 4.300 turun sampai ke 3.100. Gitu ya, kurang lebih ini sih penerapan money management yang berhasil ketika kita belum yakin sama analisa kita. Ya memang kan waktu itu kondisi marketnya sangat tidak menentu ya. Kita beli pun analisa sudah bagus pun bisa aja turun. Seperti contohnya Bank BRI ini. Nah inilah perlunya buffer ketika harga turun, loss kita tuh nggak banyak. Nih bayangin aja, kalau misalkan dia beli di sini ya, 3.900.000, anggaplah 4 juta. Terus saham Bank BRI ini turun loh, sempat ke angka 2.000-an. Ya, atau loss sekitar 50%. Setengahnya 50% loh, loss. Nah, Mas Bro Andi ini santai. 50% dari 4 juta kan cuma 2 juta. Ingat ya, cuma 2 juta itu nggak seberapa kalau dibandingin dengan total modal awalnya. Modal awal 100 juta. Loss 2 juta ya di satu saham, di saham Bank BRI. Itu tuh cuma loss 2%. 2%, cuma 2% dari total portofolio. Sedangkan Bank BRI-nya sudah turun 50% dari sini ke sini.
Nah, karena dia money manajemennya bagus, ternyata dia ruginya jadi nggak banyak. Nah, itulah pentingnya money management. Ketika harga sahamnya turun, rugi kita tuh nggak terlalu banyak. Dan kita tenang-tenang aja. Kita tunggu di bawah, kita bisa tembak lagi di harga yang lebih murah. Kurang lebih gitu ya. Nah, kalau saya jadi Mas Bro Andi, ya saya sih nggak bakalan beli di harga itu ya. Misalkan, saya sudah kejebak beli di harga 4 ribuan di atas ini, saya akan nunggu di level support. Ya, support selanjutnya itu kita bisa lihat ya. Kalau teman-teman scroll ke sebelah kiri, di sini tuh support nih. Di titik ini pernah jadi support. Kurang lebih di level 2850, 2840 ya, di level ini. Nah, saya rasa kalau Mas Bro Andi mengerti teknikal, Mas Bro Andi bakalan masuk di sekitar sini ya, 2850. Pembelian kedua jadi 2850 di sini ya, 2850. Pasti harganya jadi lebih murah. Terus pembelian ketiga, kita scroll lagi garis besarnya. Nah, ada support lagi sebenarnya. Ada resisten nih di sini nih. Nih teman-teman lihat ya. Di garis ini nih, di sini, ini pernah jadi resisten yang cukup kuat. Lihat ya, harga saham Bank BRI ini sempat naik terus turun lagi. Sempat naik, turun lagi, sempat naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nah, artinya itu di level ini cukup oke untuk jadi titik entry selanjutnya. Karena biasanya setelah dia resisten kuat, dia bakalan menjadi support yang cukup kuat. Ya, walaupun kalau kita lihat di sini, dia sempat tembus ya, tapi tembusnya nggak lama. Setelah mencapai level ini, dia langsung naik lagi tuh. Ya, 2480. Ya, anggaplah 2500. Artinya pembelian yang ketiga, itu 2500 dengan budget 10 juta. Lebih mantap lagi kan? Oke deh, kita coba simulasi deh. Misalkan dia masukin ya, tadi kan 2840. 2840 berarti dia punya berapa lot nih? Oh, atau kita bikin aja di sheet selanjutnya ya. Kita bikin di bawah aja, supaya ini nggak keganti. Jadi misalkan Mas Bro Andi punya money management, punya kemampuan analisa yang lebih oke, dia bakalan beli selanjutnya di 2850. Dengan jumlahnya berapa ya? 23 lot, 21 lot. Nah, 21 lot, ya dia dapat lot yang lebih banyak ya. Tadi cuma dapat 19, sekarang dapat 21, karena dia bisa menentukan level support dan resisten. Kemudian selanjutnya, dia beli lagi tadi di level 2480. Dapat berapa lot? Mungkin 40 lot. 41. Nah, sekitar 41 lot. Jadi, kalau kita lihat Mas Bro Andi, kalau dia bisa menentukan support resisten, dia bisa punya 71 lot, dengan average price yang lebih rendah, 2828. Oke ya. Jadi, kalau misalkan Mas Bro dan Mbak Sis sudah menentukan, sudah bisa baca, itu lebih bagus lagi. Bisa punya lot yang lebih banyak di harga yang lebih murah. So, kita lihat untungnya berapa? Oh, sorry. Jumlah lotnya belum keganti nih. Jumlah lotnya 71 ya. Nah, jadi yang tadinya keuntungannya itu cuma 7.400.000, keuntungannya sekarang jadi 10.600.000. Ya, ini udah mantap banget. Berapa persen ya? Kinerjanya, oke, wah 52%. Oke, ini jauh lebih bagus ya, 52% dalam waktu 1 tahun, dan bagus banget. Ini punya 71 lot ya, harganya 2828. Mantap nih kinerja portofolionya Mas Bro Andi. Nah, selain itu, saya mau kasih tambahan lagi. Ternyata Mas Bro Andi itu dapat bonus ya, Mas Bro Andi dapat bonus dividen di sini karena Bank BRI bagi-bagi dividen di tanggal 23 Februari 2020. Ya ini bonus aja lah ya. Jadi selain dapat capital gain yang sebesar ini, 50%, Mas Bro Andi juga dapat bonus dari dividen. Nah itulah kenapa saya suka banget sama saham-saham yang bisa membagikan dividen secara rutin. Oke, jadi gitu ya episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan tentang money management. Teman-teman juga bisa modifikasi. Kalau misalkan teman-teman masih ragu-ragu, teman-teman bisa atur lagi. Mungkin dipisah ya. Mungkin tambahin jadi awalnya 10%. 10, 20, 30, 40. Nah, ini kalau misalkan teman-teman agak ragu dengan analisa teman-teman, teman-teman bisa bagi lagi menjadi 4 titik entry, dengan entry yang pertama lebih kecil, 10%. Ya, istilahnya ini test lot lah, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jadi tambahan insight buat teman-teman semua. Silahkan kalau nanti teman-teman mau download ini, bisa langsung aja di kolom deskripsi. Ya, jangan lupa di-subscribe, juga bisa di-follow Instagramnya @diskusi.investasi. Kalau ada yang mau tanya-tanya, teman-teman bisa langsung aja DM saya di Instagram. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng-bareng seputar investasi. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.